Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iftataha al-ashhura bi syahril muharram wa mayyazahu bi yaumi ashura al-mu'azzam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad an-nabiyil mukarram wa ala alihi wa sahbihi masabihi gulam, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ta'zimi para alim, para sepuh bini sepuh, wabil khusus khadim Jam'iyah Ratib dan Salawat Al-Karamah, panjenenganipun Al-Ustadz Abah Haji Abdul Khaliq beserta para alim, para sepuh yang lain yang hadir malam hari ini. Ada Abah Soleh, Ustadz Taufik, Abah Nuruddin, Ustadz Sugeng, Lora Saifuddin Zuhri, Bapak Mashkuri, Bapak Yusuf, Bapak Daroini, Bapak Syafi'i, Bapak Miran, beserta para sepuh yang lain. Walaupun Al-Fakir tidak menyebut nama beliau satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat takdim Al-Fakir kepada beliau-beliau. Yang saya hormati sahibul bait malam hari ini, Bapak Syahid sekeluarga, para munsyid, para vokalis, para mutrib, para penerbang beserta seluruh kru Al-Karamah, bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, mbak-mbak, semuanya yang hadir malam hari ini, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, rutinan malam hari ini Al-Karamah di rumah Bapak Syahid merupakan rutinan pertama di tahun ini, yaitu di tahun 1446 Hijriah. Karena ini masih suasana tahun baru Islam. Sumerep setoyo nggih. Orang Islam silakan untuk formalitas mengenal tahun Masehi, tapi jangan sampai tidak mengenal tahun Islam atau tahun Hijriah. Karena apa? Karena beberapa hukum Islam berkaitan dengan kalender Hijriah. Misalnya mbak-mbak ketika keluar darah dari kemaluannya, bukan karena sakit atau luka, dihukum haid kalau sudah usia 9 tahun, minimal kurang 16 hari. Ini memakai hitungan kalender Hijriah. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak misalnya punya anak, tolong dicatat lahirnya, tanggal Masehinya, nanti dibutuhkan untuk formalitas di lembaga pendidikan formal. Kemudian juga jangan lupa ditulis kalender Hijriah, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Misalnya ibu-ibu punya anak lahir di, sekarang tanggal berapa? Juli. 8. Tanggal 8 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1440. Nah, misalnya seorang anak oleh orang tuanya wajib memerintah untuk melaksanakan sholat ataupun puasa kalau sudah kuat, itu kalau sudah umur 7 tahun. Demikian juga orang tua akan diwajibkan melakukan hukuman ketika anak tidak sholat ketika umur 10 tahun. Demikian juga masalah balik. Seorang anak laki-laki dianggap balik kalau tidak pernah bermimpi basah,
maka 15 tahun otomatis sudah balik. Perempuan apabila belum pernah haid, belum pernah mimpi basah, umur 15 tahun maka otomatis sudah balik. Kalau keluar darah umur 9 tahun, atau laki-laki atau anak perempuan 9 tahun mimpi basah, itu sudah balik. Kalender Hijriah yang harus digunakan dalam menghitung usia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa perlu menulis, mencatat kalender Hijriah? Karena antara Masehi dan Hijriah itu beda. Kalau Masehi ada tanggal 31, tapi kalau Hijriah, kalau tidak 29 itu 30. Maka selain hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, terus Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya harus hafal kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabius Sani, Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau tiang Jawi, Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, mandi Mawal, mandi lahir, Recep, Ruwa, Poso, Syawal, Selo, besar. Kalau orang Madura, Sora, Sapar, Mulut, Rasul, Dimawal, Dilahir, Recep, Rebe, Pasak, Tongareng, Tekepe, besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka karena pandainya kiai-kiai kita dulu, bulan Muharram ini disebut bulan Suro, supaya kita tahu di bulan ini ada hari yang begitu diagungkan dalam Islam, bahkan mulai sebelum Islam, yaitu hari Asyura. Makanya orang Madura Sora, karena orang Madura suka memotong nama. Pagelaran disebut gelaran, Banjarjo disebut Jarjo, Kepanjen disebut Pinter Turmudi, disebut Pinter Mudi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari Asyura nanti tanggal 10, insya Allah hari Rabu tanggal 17 Juli. Okay. Maka saya berharap untuk lembaga-lembaga pendidikan kalau mau mengadakan kegiatan, jangan yang memeras fisik. Misalnya jalan sehat, kalau mau mengadakan jalan sehat jangan dipaskan di hari Asyura. Biar apa? Biar kuat berpuasa. Okay. Karena luar biasa, puasa pahalanya sama dengan puasa satu tahun. Sedekah sama dengan sedekah 1 tahun. Luar biasa hari Asyura, sangat-sangat diagungkan, dimuliakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Ustadz, saya bingung mau melakukan apa di hari Asyura. Ulama memberikan tuntunan, ya. Ini ada di kitab Kanzun Najwa Surur fil Atiyah allati tashrafus sudur. Karangannya Syekh Abdul Hamid Qut, seorang ulama dari Indonesia yang pernah menjadi pengajar di Makkatul Mukarramah. Beliau mengutip daunya ulama dalam 3 syair. Ada 12 anjuran di hari Asyura. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Minimal kalau tidak bisa 12 ya 11. Kalau nggak bisa 11, 10. Okay? Dalam syair itu disebutkan dalam Bahar Rojas, fi yaumi Asyura, di hari Asyura, asyrun, ada 10 amalan yang sangat dianjurkan. Tatasigas natani. Yang 10 ini disambung dengan 2. Berarti 10 tambah 2 berapa? 12 amalan yang sangat dianjurkan di hari Asyura.
Walada fadlun nukil, 12 amalan ini sudah dinukil, tercatat di dalam keterangan-keterangan keutamannya luar biasa. Sum solisil zur alima waktahil ra'saliyati mimsah tasoddaq waktasil wasi alal iyalikol limdufaro wasuratal ikhlasikul alfantasil. Sudah paham ibu-ibu? Lebih dukung sini kepulauan ngantok. Yang pertama adalah sum. Pertama adalah sum, berpuasa, berpuasa Asyura. Siap insyaallah pahalanya berapa tadi? Sama dengan puasa setahun. Di sini ada nggak yang pernah puasa setahun? Ayo yang jujur. Masa nggak ada sebanyak ini? Bapak-bapak pernah puasa setahun? Nggak ada yang pernah? Sama dengan saya. Maka kalau ingin puasa, kalau ingin dapat pahala puasa setahun, puasalah di hari Asyura. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bisa puasa dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya, biar tidak sama dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu juga berpuasa di hari Asyura. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beberapa bulan kemudian Rasulullah melihat, memperhatikan orang Yahudi puasa. Loh, sampean kok puasa? Ada apa? Hari ini Muhammad adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan Allah memberikan mukjizat Laut Merah bisa terbelah dengan dipukul tongkat oleh Nabi Musa. Maka kami bersyukur atas keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel, kami berpuasa. Maka kata Rasulullah, fanahnu aula bi Musa minkum. Kamilah yang lebih berhak dengan Nabi Musa dari kalian. Kami yang meneruskan ajaran Nabi Musa, maka kami yang berhak untuk mengaku sebagai penerus Nabi Musa. Maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa di hari Asyura. Dan Rasulullah memerintahkan sumut tasik wa khaliful yahud. Berpuasalah juga dengan tanggal 9-nya dan berbedalah dengan orang Yahudi. Maka para sahabat waktu itu semuanya puasa Asyura. Baru setelah tahun kedua Hijriah perintah puasa Ramadan datang, maka puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Untuk Asyura oleh Rasulullah diberikan pilihan, silakan yang kuat puasa silakan, yang tidak kuat ya silakan tidak berpuasa, karena itu hanya sunnah. Tapi insya Allah semuanya puasa karena ingin pahala yang besar. Selain pahala setahun puasa, juga dosa setahun diampuni oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, sholli, memperbanyak sholat sunnah, sholat hajat, sholat mutlak, sholat istikharah dan lain sebagainya, sholat taubat. Yang ketiga, sumsulisil. Yang ketiga adalah silaturahim, berkunjung ke keluarga, berkunjung ke teman. Yang keempat, zur aliman, ziarah ke orang alim, datang ke orang alim, mungkin mendengarkan petuah-petuahnya di hari Asyura, mungkin ada kisah-kisah yang perlu kita dengar. Kemudian yang keberapa tadi? Sholli sil zur aliman waktahil. Yang kelima adalah menjenguk orang sakit. Ada orang sakit dijenguk di hari Asyura, sama dengan menjenguk orang sakit sedunia pahalanya. Menjenguk orang sakit itu luar biasa pahalanya, tetapi di hari Asyura sama dengan menjenguk orang sakit sedunia. Ya, kadang-kadang kita itu apa? Kalau ada orang sakit, tenang-tenang saja agak jenguk. Ya, tahu-tahu sudah mati, sudah sembuh. Jangan berdoa jelek ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
sum sholli sil zur aliman ut wattahil. Yang keempat, memakai celak, pakai celak ya, pakai celak. Tetapi kata ulama, hati-hati, jangan punya niat gembira atas meninggalnya Sayyidina Husain. Karena Sayyidina Husain itu terbunuh mati syahid di tanggal 10 Asyura ya. Yaitu dibunuh oleh para orang-orang yang pro Khalifah Yazid bin Muawiyah. Padahal Yazid tidak menginginkan terjadinya pembunuhan ini. Cuman para pengikutnya ini yang membunuh Sayyidina Husain. Maka Sayyidina Husain mati syahid ketika tanggal 10 Asyura. Kalau bercela, jangan punya niat bergembira atas meninggalnya Sayyidina Husain. Tetapi jangan meniru orang-orang Syiah yang memukul dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri dengan meninggalnya Sayyidina Husain. Tidak boleh. Karena apa? Badan kita ini adalah anugerah Allah, tidak boleh dirusak. Wala tulqu biaidikum illa tahluka, jangan lemparkan dirimu pada kerusakan. Sal yatimin sak, mengusap kepala anak yatim. Okay? Kalau bisa dilanjutkan tasaddaq, sedekah, terutama sedekah kepada anak yatim. Jadi makanya di hari Asyura ini banyak nanti acara-acara santunan anak yatim. Karena memang pahalanya besar. Siapa yang menyantuni anak yatim di hari Asyura sama dengan menyantuni anak yatim seluruh dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Sum sholli sil zur aliman ut waktahil ra'sal yatim mimsak tasaddaq, bersedekah. Orang yang bersedekah, wa man tasaddaqa fi yaumi Asyura kama sedekah fi sanatihi kulliha. Siapa yang sedekah di hari Asyura, maka sama dengan bersedekah selama setahun. Tak toman-telat, tidak pernah fatrah, tidak pernah kosong, setiap hari selalu bersedekah setahun. Kalau orang bersedekah di hari Asyura. Ini yang keberapa ini? Tuh kalau payah boleh. Sum sholli sil zur aliman ut waktahil ra'sal yatim mimsak tasaddaq waqtasil. Yang ke-9. Yang ke-10, wasi alal iyali kullim dufara wa suratal ikhlasi kul alfan tasil. Yang ke-9 adalah wasi alal iyal, menambah belanja keluarga. Biasanya saya sehari memberikan belanja ke istri 50.000. Di hari Asyura tambah 100.000. Kalau bisa 150.000. Kalau bisa 200.000. Kalau bisa 1 juta. Ibu-ibu tidak akan marah. Ngira buatan Bu. Purun jenengan ditambahin belanjanya. Perengaki bapak-bapak. Terus Kanjeng Nabi, man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa menambah belanja untuk keluarganya di hari Asyura, maka oleh Allah akan dimudahkan rizkinya selama setahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak ingin nababatan rizkinya setahun lancar. Haji Allah pati kompak saja. Terlalu lancar setahun rizkinya apa repot? Lancar. Kalau ingin lancar di hari Asyura, tambahi belanja untuk istri. Imam Sufyan mulai dari mendengar hadis ini, beliau setiap hari Asyura menambahi belanja untuk istrinya. Dan beliau membuktikan setelah menambahi belanja ke istri di hari Asyura, setahun itu rizkinya mengalir deras. Beliau buktikan, wa ujarrib, beliau berkata, saya membuktikan sitina syaratan 60 tahun. Saya buktikan setiap saya menambah belanja untuk istri, untuk keluarga di hari Asyura, setahun istri saya
lancar. Allahumma salli ala Muhammad Muhammad sallallahu alaihi. wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ini yang ke-10. Yang ke-11, kolim dufaro, potonglah kuku, ya, potong kuku. Yang ke-12, wa suratal ikhlas kul al-fantasil, membaca surat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 1000 kali. Nah, ini yang berat ya. Kalau yang tadi yang 11 mungkin kita bisa melaksanakan, tapi yang 1000 ini berat ya. Diamalkan 12 amalan ini, silakan. Kalau tidak bisa, amalkanlah 11. Kalau tidak bisa, 10. Kalau tidak bisa, 9. Kalau tidak bisa, 8. Kalau tidak bisa, walaupun 1. Itu mungkin yang bisa disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk mengisi hari Asyura dengan amalan-amalan unggulan yang tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.